Segera kami hadirkan Smart Radio Talk Bisnis Tanpa Resesi bersama PT Multimedika Internasional Tbk. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart FM Radio Talk. Dan Smart Listeners, tahun 2023 kemarin ya menjadi tahun yang cukup berat ya untuk beberapa bisnis, dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun pemulihan pasca pandemi COVID-19. Nah, di satu sisi terdapat beberapa bisnis yang justru mencapai kesuksesannya ya di tahun lalu. Salah satunya adalah PT Multimedika Internasional. Di tahun pertamanya IPO, PT MMI justru berhasil bergerak di tengah tekanan resesi. Ini sangat luar biasa ya kemajuannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dengan Bapak Mengki Mangarek, CEO PT Multimedika Internasional. Selamat pagi Pak Mengki. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi para Smart Listener. Selamat tahun baru karena masih suasana tahun baru. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di studio Smart FM. Terima kasih Pak Mengki telah hadir ya di awal tahun ini ya. Kita menyambut tahun 2024 dengan antusias. Betul. Dan kesuksesan di tahun-tahun berikutnya juga. Ya, betul. Baik, nah kita agak flashback sedikit nih Pak Mengki. Di tahun 2023, ini kan untuk beberapa industri merupakan satu tantangan. Tapi untuk PT MMI ini satu hal yang luar biasa karena mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bisa dapat gambaran nggak Smart Listener semua di pagi hari ini? Oke, jadi tahun 2023 ini memang sangat dinamika. Betul, tadi ada beberapa sektor mengalami tekanan karena pasca COVID. Dan MMI atau MMIX sendiri adalah sebenarnya sektornya alat kesehatan. Kita IPO tahun 2022, tepatnya 6 Desember. Dan kita memang dikenal sebagai produsen masker. Tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya MMI itu adalah distributor dari fast moving consumer goods. Karena kebetulan tahun 2021 adalah tahun pandemi, kami diminta untuk membantu para buyer kami untuk memasok salah satu produk FMCG. Kebetulan itu adalah healthcare. Dan karena memang background keluarga kami adalah di bidang alkes, kita membantu mensuplai produk masker ke beberapa modern trade di Indonesia. Jadi pada tahun itu juga kita cukup berhasil dan sehingga kita melantai di bursa. Tahun 2023 ini memang ada pivoting karena di awal tahun sendiri COVID sudah mulai melandai. Tapi kita sudah punya planning dari sebelumnya untuk memang pivoting bisnis kita untuk kembali ke sektor FMCG kita. Sehingga pada tahun 2023 di tahun Q3 ini sales kita meningkat dibandingkan Q3 tahun 2022, naik sekitar 18,57%. Sehingga laporan Q4 kan memang belum keluar ya, karena ini kan masih Januari. Tapi di Q3 itu kita mencapai 139 miliar sales kita mencapai. Dan margin kita tetap tebal sekitar 57%, dan juga dibandingkan tahun lalu meningkat dari 117,9 miliar. Jadi tahun ini juga sangat menarik karena gross profit kita juga tetap tumbuh di 54% dan juga net profit kita mencapai 19,53%. Jadi memang kita berhasil menggunakan inovasi di bidang IP walaupun di bidang alkes, karena sebenarnya sejak pandemi ini merevolusi produk-produk alkes itu tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi sejak pandemi masuk ke sektor real atau ke sektor masyarakat umum. Jadi ya tadinya masker hanya dipakai di rumah sakit, sekarang menjadi lifestyle dan dipakai di seluruh lapisan masyarakat. Gimana rasanya peningkatan sales yang sangat besar nih Pak ya di tahun 2023? Tentunya satu kebahagiaan tersendiri ya Pak ya? Ya betul, kita sih tidak mau pandemi berlanjut, tapi kan kita juga melihat bahwa menggunakan masker ini udah lifestyle. Karena pandemi kan sudah menjadi endemi. Dan setiap tahun akan bisa berulang. Kayak seperti tahun ini kan barusan kita sudah lihat Singapura, negara tetangga kita, negara Malaysia kita terjadi istilahnya pandemi lagi atau peningkatan penderita COVID karena varian baru. Dan itu tidak bisa dihindari karena memang orang sering travel pada saat liburan panjang. Dan itu juga membuat kita tetap harus waspada dan kalau memang berpergian harus pakai masker. Betul. Gitu, ya. Dan sudah jadi lifestyle juga. Betul, ya. Banyak yang betul. masih menggunakan masker saat ini ya. Mungkin juga karena
udara polusi Betul, dan Jakarta, lain-lain. metropolitan, dan Mhm. juga mungkin karena ya kita harus akui itu, kita kan efektivitas satu vaksin juga suatu saat kan bisa turun ya. Kekebalan bisa turun, dan tadi kata Mas William ada polusi, dan ya kita lebih baik pola hidup sehat lah, kira-kira demikian. Setuju. Nah, kalau gitu di tahun 2023, tahun lalu ya, apa yang membuat spesial untuk PT MMI, Pak? Jadi MMA itu memang kita di sektor FMCG cukup kuat. Jadi pada saat 2022 lalu kita sudah melakukan inovasi, yaitu menggunakan IP. IP kita tuh dari berbagai negara, dari Amerika Serikat dengan menggunakan IP Warner Brothers, itu studio dari DC Comics. Kemudian kita juga menggunakan karakter BT21, sehingga pada tahun 2023 lalu kita berhasil membuat pop-up store terbesar di Asia Tenggara. Yaitu pada saat salah satu personal BTS juga datang di Jakarta, kita mendirikan pop-up store di depan ASBSD selama 1 bulan, dan kita berhasil mencapai 2 rekor muri. Satu, pop-up store kita dikunjungi lebih dari 43.000 orang. Wow. Itu dalam waktu 1 minggu, jadi sangat luar biasa antusiasme masyarakat. Dan kedua, kita juga mendapat rekor muri adalah pop-up terbesar di Asia Tenggara. Hal ini cukup membanggakan karena kita di Indonesia belum pernah melakukan seperti itu, dan kita juga yang pertama MIX yang berhasil menyatukan semua merchandise untuk dijual pada saat yang sangat singkat, dan memang cukup heboh ya. Karena itulah kita mencapai 2 rekor muri, dan kita juga berhasil mencapai salah satu company dari berapa 3.000 emiten menjadi salah satu Kompas 100 di sektor alat kesehatan. Jadi dalam waktu umur yang hanya 9 bulan, di Agustus tahun lalu kita mencapai salah satu Kompas 100. Itu perusahaan yang cukup menjanjikan dari sektor alkes karena 2 hal. Pertumbuhan kita sangat dinamis, dan juga kita punya inovasi, termasuk salah satu yang terbaik di sektor alat kesehatan. Dalam hal ini menggunakan IP dan melakukan pertumbuhan yang cukup gencar selain healthcare, personal care, dan juga produk FMCG yang lain. Luar biasa ya. Ya. Kemajuan yang sangat pesat dari Smarters. Perbincangan pagi hari ini semakin seru, dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live di YouTube ya. Jadi Anda bisa menyaksikannya sekarang juga. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk, bisnis tanpa resesi bersama PT Multimedika Internasional Tbk. BTS Indonesia Special Edition. only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, yeah, yeah. Let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. 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 Run, bulletproof, run. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan,
Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. BTS Indonesia Special Edition. The only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready? Yeah, yeah, yeah. Let's go. Run bulletproof, run, yeah you gotta run. 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 Run bulletproof, run. Kembali Anda simak Smart Radio Talk, bisnis tanpa resesi bersama PT Multimedika Internasional Tbk. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk, dan tentunya pada pagi hari ini kita masih membahas tentang bisnis tanpa resesi bersama dengan Pak Mengki Mangarek, CEO PT Multimedika Internasional. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini Pak Mengki, dan Smart Listeners juga tentunya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dan menyaksikan di YouTube channel Smart FM, karena pada pagi hari ini kita juga sedang live streaming ya. Kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp di 0812 11 12 959. Nah, setelah sukses nih Pak dengan Intellectual Property IP BT21 dan juga pop-up store BTS ya, dan tinitan terbesar se-Asia Tenggara pada bulan lalu. Nah, awal bulan Desember ini juga satu hal yang sangat luar biasa nih untuk MMI yang dipercaya kembali ya menjadi distributor BTS Coffee. Nah, ini para ARMY ini antusias dong dengan BTS Coffee yang dibuat di Indonesia. Ini bisa ceritakan nggak kepada Smart Listeners semua? Jadi kopi ini hasil kolaborasi dari HY, yaitu Hanko Yakult, dengan perusahaan Hype Entertainment yang dibantu atau didistribusikan oleh PT Multimedika Internasional Tbk di pasar Indonesia. Kopi ini memiliki 4 varian, yaitu Americano, Sweet Americano, Red Latte atau orang bilang biasa teh susu atau teh tarik ya. Artinya ada kopi dan tehnya, kemudian Vanilla Latte. Nah, ini juga merupakan hasil kolaborasi dari HY dengan kami, karena sebenarnya di kopi di Korea itu rasanya sebenarnya tawar, artinya kopinya hanya Americano. Karena berdasarkan input kami dengan para buyer-buyer Indonesia, dan ternyata kita menambah 3 varian, yaitu Sweet Americano, Red Latte atau teh latte ya, atau matcha latte lah kalau orang bilang, dengan juga terakhir adalah Vanilla Latte. Nah, itu khusus dibuat untuk Indonesia. Jadi kalau di Korea sendiri BTS Coffee itu tidak punya 3 rasa, hanya untuk dibuat untuk Indonesia. Jadi mereka sangat care sekali bahwa pasar Indonesia itu sangat suka sekali dengan IP BTS ini. Dan hanya satu-satunya di dunia BTS Coffee dengan 3 rasa itu. Kalau Anda yang di YouTube ya bisa melihat ya, ini botol kopinya ya, ini spesial BTS Special Package ya. Betul. Untuk yang ini Americano, dan di Indonesia sendiri itu nanti akan ada beberapa varian rasa. Kenapa nih Pak? Jadi karena Indonesia mungkin negaranya tropis dan panas, dan kita memang lebih suka yang manis-manis, Mas. Mungkin hidup kita udah pahit kali. Jadi kita harus memang ada rasanya ya. Ada rasa manis. Dan kedua, memang kita mempelajari, research market bahwa pasar di Indonesia itu kopi itu sangat besar dan bertumbuh sangat baik. Mau bagaimanapun dia tetap masih ada room untuk grow. Jadi kita melihat bahwa kopi ini tetap sebagai ready to drink itu sangat pangsanya masih ada.
MMI sudah melihat itu peluang dari tahun lalu. Kedua, IP mana yang paling bagus di dunia ini? Tentu dari K-pop itu adalah BTS. Dan kita tahu sukses story BTS itu sudah dengan produk lain, dengan BTS Meal, dengan salah satu pemain gerai retail food chain atau franchise yang sangat besar berhasil dan sampai antri. Dan kemarin kita juga testing launching di online. Hasilnya cukup luar biasa, sangat luar biasa sekali. Gimana respon dari para ARMY nih, Pak? Nah, ini kemarin kita testing tanggal 12 tanggal kembar kita launching itu 1 jam itu 400 unit lebih laku dan itu jam sampai down. Itu kpfi.co.id itu sampai down. Itu saking banyaknya yang pesan bahkan Mas dari Brunei. Dari Brunei ya, maksudnya ke Jakarta, ke dan Indonesia. sampai ada yang bilang, "Mas, saya dari Papua. Boleh nggak saya pesan?" Sampai mau datang ngambil karena takut telat. Sampai bagaimana cara belinya itu saking mereka antusias karena mereka tuh cinta maklum, personelnya mau hiatus dan mereka lagi hamil, jadi mereka mau menyimpan kopinya, bukan hanya minum Mas, disimpan ternyata. Karena itu jadi merchandise khusus. Jadi dan itulah yang spesialnya dari para pencinta kopi dan pencinta K-pop. Dan responnya sangat antusias ya, sampai down tadi ya. Betul. Di hari pertama ya udah seperti ini ya, war tiket konser jadinya ya. Inilah Indonesia demam K-pop, jadi apa-apa di war Mas, di war ya, gitu ya. Baik ya, maksud Anda yang di YouTube, ini dia kemasan kopinya. Wah, ini saya juga udah penasaran ingin nyoba ya. Nah, ini dia. Nah, kalau membahas soal BTS Coffee lagi nih Pak. Betul. Nah, ini menjadi satu produk yang unik ya, tidak hanya bisa dinikmati oleh para ARMY, tapi juga sebetulnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gimana Pak? Jadi kalau kita melihat ini, kopi ini adalah produk minuman yang memang banyak digemari oleh orang Indonesia. Jadi kita kalau di Americano, memang Americano itu sebenarnya ciri khas dari kopi Korea. Mereka suka karena mengambil dari Brasil. Jadi kopi ini memang dibuat di Korea. Jadi benar-benar kita impor. Dan ini dibuat oleh perusahaan nomor 1 di Korea itu Hankuk Yakult. Mereka sebenarnya memproduksi Yakult. Dan mereka adalah perusahaan Jepang tapi buka di Korea, di pabrik di Dongwon. Dan kita berhasil mengimpor. Jadi MMI ini sangat bangga karena kami dipercaya untuk menjadi distributor produk ini di Indonesia. Dan kita akan jual pertama kali, kita launching di salah satu jaringan retail terbesar bioskop. Dan mereka sangat antusias dan hasilnya luar biasa. Tapi nanti setelah bulan Januari, ini sudah akan bisa dapat di modern trade yang lain, di food hall, Aeon, dan banyak Diamond, dan semua tempat-tempat itu bisa memperoleh di ranch market, farmer, itu bisa dapat semua produk ini. Dan hanya spesial, hanya terbatas. Jadi kalau barang ini habis Mas. Jadi kita gitu, Pak? tidak produksi terus. Jadi one time shoot, that's it, dan seperti PTS Meal atau produk-produk yang macam ini hanya sekali. Jadi tidak sepanjang tahun, tidak ada. Jadi hanya sekali produk dan hanya box set ini hanya ada sekian jumlah dan itu aja. Sekian jumlahnya, pokoknya itu terbatas ya, rahasia. Kita harus spill, tapi kira-kira demikian. Tapi itulah yang akhirnya mungkin menjadi sangat eksklusif ya Pak. Betul sekali. Dan hanya untuk Indonesia 3 varian, tidak ada di tempat lain. Di negara Malaysia, Singapura, Tibet, makanya banyak orang sampai Brunei pun datang beli di Indonesia. Mereka udah nunggu-nunggu. Dan jujur ya, banyak juga yang just tip yang beli. Ada kalau antri malas di bioskop antri atau dia harus beli, mereka takut kehabisan. Jadi ada satu ciri khas yang ada di Indonesia. Cukup bangga sih. Dan ini juga berkolaborasi ya dengan XX1 ya Pak? Betul. XX1 hanya salah satu channel. Sebenarnya berkolaborasi antara XY dengan Hype Entertainment dan untuk didistribusikan di Indonesia. XX1 adalah mitra partner dari Multimedica yang untuk pertama kali launching untuk di Indonesia. Tapi setelah itu kita juga ada beberapa retailer eksklusif yang kita launching juga. Pada saat launching di XX1 itu antusias banget masyarakatnya Pak. Sebenarnya kalau mau lihat di IG, di TikTok mereka atau di MTik mereka itu yang tag itu wah banyak sekali. Setiap kali orang foto di tag itu udah banyak banget Pak. Itu cukup viral. Sampai security-nya juga joget-joget. Wah banyak, kalau mau lihat itu bisa lihat sendiri lah, kira-kira gitu. Berarti memang BTS ini punya kekuatan yang sangat luar biasa ya Pak ya? Harus diakui bahwa kita harus belajar Korea itu pandai mengemas human capital mereka. Padahal tahun 70-an mereka bukan siapa-siapa, tapi 30 tahun mereka bisa mengemas dengan sangat baik. Dan kita Indonesia harus belajar juga dari mereka dan tidak ketinggalan juga. Sebenarnya Indonesia punya banyak kopi, tapi kenapa kita mau mengapresiasi ini? Karena mereka juga punya ciri khas sendiri yang harus kita akui.
Tapi MMI sendiri mampu dipercaya, itu sangat sulit Mas. Perjalanan untuk mendapat BTS Coffee itu bukan gampang juga. Karena perusahaan yang lebih besar dari kita kan tidak hanya satu, mungkin banyak retailer lain, tapi kita dipercaya karena kita punya track record cukup bagus menghandle IP. Jadi sejak tahun 2020 kita mulai dengan produk Alkes, tapi sekarang kita udah bergeser. Kita bukan cuma MMI, bukan hanya perusahaan Alkes saja. Kita sudah menjadi FMCG dan kita sudah punya value added dalam arti kita bisa melakukan distribusi, melakukan rebranding, melakukan marketing promotion, brand activity, sampai kita juga bisa membuat packaging sehingga mereka bisa menerima dan jalur distribusi kita terbesar, lebih dari 76 DC melalui modern trade partner kita. Baik ya semua listeners, untuk Anda semua yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, saya buka di 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Nah, membahas kopi ini, tadi katanya kopi ini benar-benar diimpor dari Korea ya Pak ya. Betul. Jadi ini memang kopi yang dibuat di sana kemudian dikirim ke Indonesia. Berarti memang sangat terbatas banget ya Pak? Sangat terbatas. Jadi artinya itu kalau satu batch itu sudah selesai, memang mereka akan hitung dan mereka akan produksi terbatas sekali. Jadi mereka sebenarnya kalau perusahaan entertainment itu bukan mencari jumlah, tetapi mencari eksklusif. Contohnya kalau kita beli tas mahal atau mobil mahal, itu hanya terbatas 100 unit di dunia. Cuma itu Mas, kalau habis sudah tidak ada dibuat lagi. Karena mereka tujuannya untuk profit, tapi kebanggaan buat para penggemarnya untuk mengkoleksi. Karena mereka wamil 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti saya tidak menghilangkan rasa rindunya ya minum kopinya atau fotonya. Jadi mereka mengincar fotonya di kopi. Ya, ini kan memang benar nih, ada fotonya ya di kopi. Ini sangat eksklusif. Dari Ini gimana album Pak? terakhir, album terakhir Proof. Mereka punya album terakhir. Ini foto diambil dari album Proof terakhir mereka. Dan kopi ini beda dengan ada yang edisi sebelumnya pernah didistribusikan yang lain. Ini lebih banyak, 380 mili, itu lebih besar. Tapi kemarin saya nanya ke survei ke teman-teman, mereka nggak minum kopinya Mas. Di koleksi 7 orang. Nanti setelah box set ini kita akan bisa jual retail, tapi tidak akan satu box. Tidak akan dibuat model box. Dan itu hanya di dunia ini, kalau hanya red latte, vanilla latte itu hanya di Indonesia. Setelah itu tidak ada. Kira-kira itu. Nah, untuk varian-varian yang tadi disebutkan itu bisa didapatkan oleh masyarakat kapan Pak? Sebenarnya sudah bisa Pak, Januari ini, pertengahan ini sudah semua modern trade bisa ada. Jadi bisa silakan cari modern trade terdekat di rumah Anda atau hypermart yang ada dekat Anda ataupun di minimarket di sekitar Anda, itu bisa dapat. Tapi untuk yang sekarang sampai di Januari itu hanya di jaringan XX1 yang kita kerjasama. Tapi nanti bisa didapatkan di modern retail ya, itu sudah banyak ya. Betul. Untuk beberapa varian yang ada di Indonesia, small listeners. Sebenarnya kemarin waktu kita pre-launching ada dapat hadiah lagi dari kita. Apa Pak? 1000 voucher free tiket. Sekalian nonton. Sebesar 25.000 itu yang ada. Tapi sayang kemarin udah habis Mas, berebutan waktu 1 jam buka itu sudah semua pada rebutan kayak gitu Pak. Oke. Sebenarnya mereka nggak cari free tiketnya, tapi itu gimmick aja ya. Tapi mereka sebenarnya mencari produknya ini official. Nah, dalam ini harus ini official. Jadi bukan yang ya, istilahnya yang non official dan memang dari sana langsung, dan mereka bangga karena ini tidak ada lagi. Nah, di bulan Januari ini kan akan diluncurkan atau beberapa varian tadi ya Pak ya, akan sudah ada bisa dibeli oleh banyak masyarakat seluruh Indonesia. Apakah ini juga include box-nya atau gimana Pak? Ya, ini seperti yang dilihat di layar. Ini include box. Box jadi yang semuanya. box itu terbatas. Nanti setelah box tidak ada, dan di box ini ada beberapa kode rahasia yang harus ada cerita. Nanti ikuti kita di gpfi.id yang hanya memang dapat kalau Anda beli box set. Jadi kira-kira gitu. Kode rahasia maksudnya ini Army ini pasti banyak banget yang nonton di pagi hari ini ya. Kalau mau memberikan pendapat atau juga komentar, silahkan Smart Listeners, kami sedang live streaming di YouTube channel Smart FM, dan Anda juga bisa memberikan pendapat di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk Bisnis Tanpa Resesi bersama PT Multimedika Internasional Tbk. BTS Indonesia Special Edition. The only gasoline, yeah, yeah.
FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. BTS Indonesia Special Edition. The only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, yeah, yeah. Let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. 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 Run, bulletproof, run. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Radio Talk, bisnis tanpa resesi bersama PT Multimedica International Tbk. Kita masih membahas topik yang sangat menarik tentang bisnis tanpa resesi ya, bersama dengan PT Multimedica International. Dan sebenarnya tadi sesi sebelumnya kita sudah mengenal ya BTS Coffee. Apakah Anda sudah membelinya atau antusias ingin membelinya? Ya silahkan ya. Dan tentunya di awal tahun ini juga PT Multimedica International itu mengeluarkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya, Pak Mengki. Nah, produk-produk apa lagi nih akan diluncurkan? Tahun ini 2024 kita di kuartal pertama akan launching kira-kira 2 produk unggulan. Salah satunya selain kemarin sudah dengan 2 varian kopi lagi, yaitu red latte dan vanilla latte, kita akan launching tisu bambu. Mengapa tisu bambu? Banyak faktor yang kita memilih tisu bambu, karena tisu adalah salah satu produk rumah tangga yang hampir setiap orang memakainya. Betul. Dan itu setiap hari paling tidak kita akan menggunakan tisu 3 kali sehari. Pagi hari mau makan pagi kita pakai tisu, siang hari kita pakai tisu, malam hari makan lagi pakai tisu. Itu hanya untuk makan, belum untuk melap meja atau keringat dan sebagainya ya keluar. Dan tisu itu sebenarnya benda yang paling polutan. Artinya gini, kita sangat mengeluarkan banyak polusi tisu yang sangat sulit terurai. Indonesia belum mengenal banyak dengan tisu bambu. Kenapa saya perkenalkan tisu bambu? Satu, tisu bambu itu, bambu sendiri adalah produk yang ramah lingkungan. Dia dikenal salah satu produk yang paling banyak mengurangi istilahnya polutan CO2. Dan dia pohon bambu sendiri tumbuhnya lebih cepat, hanya 36 bulan dibandingkan pohon dari tisu biasa, per 4 perlu 30 tahun. Itu yang pertama. Dan tisu, 1 ton tisu
itu kalau kita memproduksi 1 ton tisu jumbo roll itu memerlukan memotong hampir 270.000 pohon. Wow. Dan hampir menggunakan 300.000 air. Jadi bayangkan kita memakai tisu itu, kita sendiri tanpa sadar, kita sendiri mengeluarkan gas efek rumah kaca yang luar biasa dan sangat berpolusi. Bambu sendiri sangat membuat jauh sekali, hampir lebih dari sepertiga dari kurun waktunya. Dan bahkan penggunaan bambu itu sangat ramah lingkungan. Dan kedua, bambu sendiri memiliki satu enzim yang antibakteri. Jadi menurut riset, kalau kita menggunakan tisu bambu dan tisu virgin pulp di lap mejanya 3 jam kemudian di meja itu, maka tisu bambu itu akan di mejanya bakterinya hanya 10% dibandingkan dengan tisu yang non bambu. Jadi sangat ramah lingkungan. Ketiga, tisu bambu itu molekulnya, fiber mereka lebih panjang. Jadi tisu bambu itu mampu menahan panas. Jadi kalau tisu bambu dipakai di kitchen tissue, ketika Mas masak, pegang kompor, itu dia kalorinya dia bisa tahan dibandingkan tisu biasa. Sehingga kitchen towel tissue kalau di Amerika atau di UK, mereka lebih suka memakai tisu bambu. Dan yang terakhir, karena fibernya lebih panjang, maka tisu bambu itu lebih gampang tidak pecah. Tidak cepat sobek kalau kena air, jadi lebih banyak menyerap air dan menyerap minyak. Nah, informasi ini jarang ada yang tahu. MMI karena kita bergerak di sektor kesehatan dan personal care, kita sudah riset itu dari tahun lalu. Namun, harga di Indonesia karena kita bukan penghasil bambu, kita lebih mahal. Bahkan harganya 3 kali lipat. Untuk itu, kita melakukan riset mencari source dari luar negeri, termasuk sampai ke negeri tirai bambu dari Cina. Dari Tiongkok itu kita mengimpor tisu bambu, dan tisu bambu sendiri itu karakternya lebih halus daripada virgin pulp dan memiliki fungsi kecantikan karena dia antibakteri. Maka kalau untuk dipakai tisu wajah Dibuka ya. itu akan anti jerawat, lebih kurang jerawatnya dan akan lebih bersih karena dia tidak banyak spora-spora jamur dan bakteri. Lebih ramah lingkungan, ramah kulit juga. Tadi antibakterinya juga lebih tinggi ya Pak ya. Dan ini merupakan satu ilmu baru ya Smarters di pagi hari ini ya, bahwa tisu bambu ini sangat ramah lingkungan. Nah, ini kalau masyarakat Indonesia sendiri kan memang masih banyak yang menggunakan tisu yang reguler ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini bagaimana nih Pak? Mungkin secara di awal tahun ini akan segera diluncurkan di toko-toko terdekat atau bagaimana Pak? Jadi kita memang perlu mengedukasi masyarakat karena selama ini anggapan tisu bambu itu memang premium tisu. Dan kedua memang harganya sangat mahal. Justru kami melakukan inovasi, kita mulai memasarkan tisu ini dengan harga yang terjangkau. Dan kita akan mulai masuk ke modern trade dan general trade di kuartal pertama dan harganya hampir sama, kalau boleh kita katakan tidak beda jauh dengan tisu reguler. Itu yang pertama. Kedua, karena tisu ini tadi fibernya lebih panjang, sehingga kalau sobek itu kan sebenarnya ada serbuk ya. Kalau bilang kayak pollen atau serbuk. Buat orang yang sinus memakai tisu reguler itu hidungnya tidak akan lebih baik. Tapi dengan tisu bambu biasanya orang yang alergi akan lebih cepat sembuh. Makanya tisu bambu disebut hypoallergic tissue. Hypoallergic tissue. Jadi tidak membuat orang sinus atau orang yang sedang bersin. Jadi sejalan dengan visi kita membuat hidup masyarakat lebih sehat. Makanya MMI selalu multimedika internasional. Kita selalu memikirkan produk yang membawa kesehatan, kecantikan, dan juga membuat kualitas hidup lebih baik. Makanya kita mengeluarkan tisu bambu. Dan terakhir, karena kita spesialis IP, kita tambah IP. Kita ada IP BT21 lagi. Jadi tisunya lucu. Ada karakter dari BT21 kolaborasi dari Land Friends dengan Hype. Itu kita pakai dan kita akan pasarkan di modern trade. Kira-kira demikian. Dan sudah tersedia di masyarakat di bulan Januari ini atau kapan Pak? Februari atau Maret. Februari atau Maret ini Iya. ya. Wah, ini sudah bisa didapatkan ya. Anda bisa beralih ya dengan manfaat yang tadi disampaikan Pak Mengki ya. Manfaat dari tisu bambu ini banyak sekali dan salah satunya ramah lingkungan, sangat ramah. Dan tadi kalau ngomongin soal harga katanya nggak jauh beda ya Pak? Jauh beda. Dan memang pemerintah juga negara-negara dunia pada saat G20 tahun lalu di Bali, hampir dari seluruh negara meratifikasi akan lebih menggalakkan penggunaan bambu karena lebih eko, energi dan ESG-nya jalan.
dan dia lebih renewable energy dan sangat menekan penggunaan limbah karena tisu itu paling tanpa sadar selain plastik itu sebenarnya paling sering kita buang dan Betul. sangat sulit terurai. Bambu itu sangat memang biodegradable ya dan sangat bisa terurai dan itu sangat penting karena kita sadar ya sekarang kalau kita di rumah memakai AC itu kayaknya satu kurang. Tadinya pemanasan global mungkin kita rasa 34 derajat diramalkan 10 tahun lagi, sekarang kita sudah berasa sekarang Mas. Ya, sudah panas ya? Iya, jadi permukaan air laut sudah makin naik dan es di kutub utara, kutub selatan sudah makin mencair. Saya rasa Jakarta yang dibilang tenggelam 70 tahun mungkin makin cepat. Jadi kita tidak bisa tidak untuk harus sadar dan masyarakat di seluruh dunia sudah mulai pikir bahwa kita harus cari produk-produk yang memang ramah lingkungan. Sehingga produk kita memiliki sertifikat artinya Forest Sustainability Compliance. Artinya kita sudah comply, produk kita ramah lingkungan. Jadi orang yang menggunakan tisu kita dari MMI juga membantu menjaga lingkungan dan kita mensupport bahwa produk ini memang untuk kesehatan, kecantikan sekaligus ramah lingkungan. Itu yang kita bisnis kita. Salah satunya kecantikannya. Ya. Ini juga berarti ramah di wajah kita ya Pak ya? Sangat betul. Di kulit kita ya? Iya. Karena tadi bahan-bahan yang memang Betul. sangat Karena bagus. pori-pori bambu itu lebih rapat. Oke. Sehingga bakteri dan jamur tidak masuk. Lebih susah masuk ya dibandingkan tisu yang pori-porinya lebih besar. Karena kalau pori besar itu tempat para jamur dan bakteri hidup bertumbuh kembang. Ya, kira-kira. Nanti kita bersihin wajah bukannya apa namanya? Kalau pakai tisu reguler bukannya malah bersih tapi malah jerawatan ya. Tapi dengan tisu bambu ini bersih ya Pak ada karena memang Karena dia menggunakan dia ada enzim nama quinon. Di Oh, quinon enzim yang tadi itu. ada quinonnya. Jadi memang ada enzimnya di dalamnya, memang aktif enzim, aktif ingredient yang memang untuk membunuh bakteri. Ini yang mesti masyarakat tahu bahwa kenapa bambu. Makanya sumpit pun dari bambu. Iya. Nah itu Betul. lebih anti jamir dibandingkan sumpit dari kayu. Dan kedua, bambu lebih cepat tumbuh. Dan banyak orang di Indonesia belum mengerti budidaya bambu. Kira-kira gitu. Baik, dan selain tisu bambu ya, PT MMI juga mengeluarkan popok. Nah, ini bisa diceritakan nggak Pak? Popok ini kita akan launching di kuartal 2 tahun ini. Dan kita akan rencanakan juga sama. Kita menggunakan teknologi dari Jerman dan menggunakan SAP. Sehingga popoknya itu anti gumpal, lebih tipis dan mengunci air. Kenapa? Karena Indonesia ini negara tropis yang cukup panas. Kalau kita dulu, jadi gini, persepsi para ibu saya, para ibu zaman dulu ya, popok itu kalau makin gumpal, makin gemuk itu katanya bagus ya. Katanya memakai kapas yang banyak. Di Jepang sendiri, di Amerika sendiri, udah terbalik. Karena mereka merasakan 4 musim itu panas ya. Iya. Sekarang kan lebih global warming. Kalau kita menggunakan popok yang tebal, itu bukan berarti lebih mahal. Malah itu lebih murah. Kenapa? Karena memakai kapas lebih banyak, tapi hasilnya, daya tampungnya sama, lebih sedikit. Jadi sekarang kita menggunakan SAP gel, dan kita satu-satunya perusahaan yang pertama di Indonesia menggunakan SAP paper. SAP paper itu seperti teknologi yang ada di masker, itu bisa membantu menyerap air tidak tembus, dan membantu menyerap air, mengunci air. Sehingga kalau para bayi yang pipis, itu kan sebenarnya lebih panas ya, suhu 37 derajat. Dia mengunci air itu, sehingga waktu itu popoknya lebih tidak tebal dan tidak bocor, sehingga anak-anak bayinya tidak ruam. Kira-kira demikian. Baik, nah kalau membahas tentang popok ini ya Pak ya, Ya, bedanya selain tadi adalah dari ketebalan. Betul. Berarti bisa dikatakan lebih tipis ya Pak? lebih tipis. Lebih tipis artinya bayi pun lebih nyaman ya? Betul. Jadi dia lebih fleksibel, bergeraknya lebih fleksibel. Tetapi bukan berarti daya tampungnya sedikit ya. Itu Bukan. perlu jadi catatan ya sebenarnya. Betul. Dan maaf ya, banyak popok-popok yang lama itu generasi pertama kalau buat saya bilang. Sekarang kita generasi terbaru. Mungkin popok yang menggunakan SAP baru 1-2. Tetapi yang pakai SAP paper, saya boleh klaim kita yang pelopor. Mungkin SAP gel ada 1-2 pemain yang baru masuk, tetapi SAP paper kita yang pertama. Kita yang disebut popok hybrid SAP di Indonesia pertama. Karena kita menggunakan SAP gel dan SAP paper. Itu baru pertama kali breakthrough. Dan ini teknologi sangat baru yang saya bawa, yang kita bawa dari luar negeri, teknologi Jerman, dan kita bawa di Indonesia. Dan kita perlu melihat itu pun sama, kita dari negeri Tiongkok dan kita akan buka pabriknya di Indonesia juga.
rencananya kita joint venture, MMI akan investasi R&D di situ dengan maksudnya kita menjadi distributor dan kita akan jadi pelopor Indonesia pertama. Nah, itulah gerak yang akan kita lakukan di tahun depan. Nah, tisu dan popok ya, kita kembali lagi soal kolaborasi. Tadi sudah dijelaskan akan ada kolaborasi atau dengan idol tertentu atau icon tertentu, Pak? Itu yang saya nggak boleh spill, itu rahasia. Oke. Karena kita masih godong. Kalau nanti meledak aja, wah ternyata selain lucu, yang belanja popok kan ibunya. Kan yang dekat dengan ibu pasti ada IP yang favorit dong, kira-kira gitu ya. Jadi ya yang kita kira-kira akan kita pakai pasti ada idolnya. Oke. Sehingga bayinya nyaman, ibunya happy, kira-kira gitu ya. Dan bapaknya happy juga karena ramah di kantong juga, Pak. Ramah di kantong. Oke, pertanyaannya kalau gitu untuk harga nih, Pak. Untuk popok ini bagaimana, Pak? Harga kita kualitas bintang 5, harganya saya nggak bilang kaki 5, harganya terjangkau. Kira-kira. Harga terjangkau masyarakat ya. Itu yang memang kunci dari MMI selalu melakukan inovasi seperti demikian. Harganya terjangkau semua listeners ya, jangan khawatir, masih bisa dijangkau. Tapi dengan kualitas yang tadi disampaikan itu sangat worth it ya, Pak ya. Dengan mungkin ketipisan yang lebih tipis tapi nggak bocor, nyaman dingin juga ya, bayi lebih nyaman. Karena kunci dari bayi itu adalah dia tidak mau ruam. Ruam itu terjadi adalah kalau ada kebocoran di popoknya. Dan kita harus tahu Indonesia ini negara tropis dan panas setiap hari. Kalau negara 4 musim lain, dia ada musim dingin, ada musim semi, dan dia ada musim gugur, sehingga popoknya tidak perlu tipis. Tapi mereka sudah pelajari Indonesia ini sepanjang tahun panas. Memang ada hujan, tapi tetap panas, bukan dingin. Nah, ini yang mereka sadar, oh berarti negara Asia Tenggara atau Indonesia harus menggunakan popok yang lebih tipis. Dan jadi kita perlu generasi milenial dan generasi Z bahwa kita nggak perlu dengan zaman dulu harus tebal, harus itu artinya lebih baik. Pakailah teknologi, karena sudah ada mesin dan teknologi yang demikian baik, kenapa kita tidak pakai? Dan hal ini adalah kita yang pelopor Mio ini membawa, merek kita Mio ya, MMI menggunakan Mio Baby ini akan jadi pelopor popok diaper pertama yang menggunakan teknologi SAP hybrid antara SAP paper dan gel. Siap-siap semua ya untuk Anda para ibu, para bapak ya, untuk mendapatkan produk ya dari PT MMI popok yang akan di launching pada kuartal kedua di tahun 2024 ini. Dan untuk produk-produk tersebut bisa didapatkan di mana saja, Pak? Di nantinya? semua modern trade akan dapat, di hypermart, di daerah supermarket dan modern trade akan dapat. Dan siap-siap lihat-lihat MMIX-nya ya. Lihat sahamnya ya. Saya nggak pernah ngomong, tapi kalau kita sudah melakukan inovasi demikian, fundamental kita bagus dan didorong dengan masyarakat yang sangat mungkin tahun depan kita akan melakukan bisnis yang anti resesi. Kenapa judul kita hari ini anti resesi? Karena kita ingin membuktikan bahwa kunci dari keberhasilan bisnis itu adalah memang kita menjawab kebutuhan konsumen, kedua kita inovatif, dan ketiga kita memang tahu apa yang diingin masyarakat dengan melakukan kolaborasi. Baik, baik, luar biasa ya apa yang disampaikan. Masih ada satu sesi lagi, semakin seru perbincangan kita di pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Radio Talk, bisnis tanpa resesi bersama PT Multimedica International Tbk. BTS Indonesia Special Edition. You only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, yeah, yeah. Let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. 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 Run, bulletproof, run. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. BTS Indonesia Special Edition. You only gasoline, yeah, yeah. It's got, are you ready, yeah, yeah, yeah. Let's go. Run, bulletproof, run, yeah, you gotta run. 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 Run, bulletproof, run. Kembali Anda simak Smart Radio Talk, bisnis tanpa resesi bersama PT Multimedika International Tbk. Kita masih membahas topik tentang bisnis tanpa resesi bersama dengan PT Multimedika International, bersama dengan Bapak Mengki Mangarek, CEO PT Multimedika International. Di awal tahun ini tentunya harapan dan juga prospek dilihat ya oleh PT Multimedika International. Bagaimana PT MMI melihat prospek di tahun 2024 ini, Pak? Jadi kita melihat bahwa tahun ini juga diawali juga kenaikan kasus COVID yang mungkin karena ada varian baru. Kemudian juga banyak pebisnis atau investor wait and see karena tahun politik ya, Pilpres. Kami MMI sendiri punya strategi bahwa kita harus cari bisnis yang memang tahan resesi. Artinya memang yang memang menyasar dengan konsumen itu sendiri. Yang seperti kita bahas dari Outlook dari Smart FM sendiri. Kita lihat dari dua pakar yang bicara pada saat itu. Pada dasarnya bahwa kita harus melihat bahwa kita harus siasati dengan inovasi. Pertama. Kedua, kita harus cari produk-produk yang memang dibutuhkan. Dan juga kita harus cari produk yang mendekati kepada kebutuhan milenial atau generasi Z. Nah, MMI sendiri sudah masuk ke kebutuhan milenial atau generasi Z, yaitu mereka yang suka terhadap sun, yaitu jalan-jalan, screen, gadget, dan juga yang suka sugar atau yang food and beverage, dan juga yang kita lihat adalah mereka yang mau dengan style atau lifestyle, yaitu kita lihat dengan IP. Jadi 4 macam bisnis ini yang harus kita dekati, dan itu sudah tumbuh walaupun resesi atau tidak, karena itu sudah bagian part of the life. Itu yang harus kita masuk, dan kita harus melihat itu mau tahun politik, pandemi, itu tetap kebutuhan pokok manusia. Jadi kalau kita lihat Kompas yang pada tahun lalu disebut, sekarang kebutuhan pokok manusia ada 4, Mas. 1, pangan, papan, sandang, dan konser. Sebenarnya itu yang harus kita lihat, itu adalah K-pop itu sudah jadi bagian dari lifestyle. Jadi kita harus siasati dengan menggunakan IP. Itu yang kita lihat. Dengan produk-produk yang kita launching tadi di coffee, diapers, atau dengan tisu, itu adalah kebutuhan pokok juga. Jadi MMI akan masuk ke sektor-sektor yang memang
dari tahun ke tahun itu bertumbuh karena memang domestic demand atau kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan konsumsi rumah tangga itu tidak akan surut walaupun ada terjadinya krisis atau resesi. Setuju. Karena itu selalu menjadi kebutuhan pokok. Dan itulah yang kita menjadi dasar bahwa MMI akan melihat seperti itu. Itu yang sharing kepada teman-teman smart listener, mudah-mudahan juga yang sedang mencari peluang atau yang sedang juga ingin melihat apa yang harus dipikirkan atau melihat saham apa yang mau dibeli. Carilah sektor-sektor yang memang FMCG, yang memang kebutuhan pokok. Karena itu yang dicari, atau sektor health karena memang itu sudah bagian yang tidak bisa dihindari. Kira-kira Boleh di spoiler lagi nih atau Ya. dikasih bocoran di tahun 2024 ini akan ada apa saja dari PT Multimedica International? Jadi kalau kita lihat pertemuan kita ini, kita akan mulai masuk ke sektor skincare. Skincare ya, Pak? Ya, kita percaya bahwa skincare ini adalah produk yang tetap bertumbuh. Bahkan pada tahun COVID pun ternyata tidak hanya perempuan, laki-laki juga lebih sering jadi berdandan, jadi metroseksual ya Mas. Pada saat itu kebutuhan kosmetik, baju-baju di online atau komersial e-commerce shopping itu meningkat. Dan mereka sangat percaya terhadap influencer. Dulu mungkin zaman kita dulu lebih percaya iklan TV, iklan radio, ya maaf. Sekarang lebih percaya kata teman. Dan mereka di bidang kosmetik itu adalah salah satu yang kita bilang selain screen tech savvy, generasi milenial dan saat ini sangat mau terhadap dunia kecantikan. Yeah. Skin itu penting. 4S itu 100 skin. Skincare itu yang kita lihat itu menggunakan IP sangat efektif. MMI akan meluncurkan skincare tahun depan, yaitu facial wash, body mist, EDT cologne dan EDT untuk perempuan yang akan kita sasar dan kita akan menggunakan IP, dan IP-nya itu sangat besar. Tapi saya nggak bisa spill. Oke, nggak bisa dikasih bocoran ya. Akan kita launching tahun depan dan kita jadi salah satu player yang kita masuk di dalam dunia kecantikan, beauty dan skincare. Itu yang akan kita launching di semester kedua. Skincare, kira-kira siapa nih IP-nya ya? Tapi ya nebak-nebak boleh ya, tapi belum boleh dikasih bocoran nih. Iya. Smart listenersnya ntar heboh ya fansnya. Iya. Baik, nah ini kan juga di awal tahun ya. Betul. Ada kasus-kasus COVID yang Betul. disoroti juga ya, seperti kita baca di media. Apa harapannya, Pak? Ya, tetap kita harus pakai masker, tetap jaga kesehatan, dan juga kita harus memperhatikan bahwa berinvestasilah yang bijak dan tidak harus boleh memakai investasi kita ke dalam satu keranjang. Bolehlah kita memakai investasi juga di bidang healthcare, personal care, FMCG. Ya, kita harus pandai-pandai karena tahun depan ini kita belum keluar dari tekanan, Mas. Tekanan after pasca pandemi, tekanan terhadap tahun politik. Kalau kita lancar ya mungkin satu putaran, kalau tidak kan berarti hampir satu kuartal ini akan hilang. Jadi kita sebagai smart listener harus pandai-pandai melihat sektor, dan salah satunya sektor yang tetap bertumbuh adalah sektor kreatif dan sektor memang yang memang kebutuhan rumah tangga, kira-kira itu. Baik ya, ilmu yang sangat luar biasa. Kalau gitu saya minta pesan-pesannya sebagai closing statement terkait dengan topik kita di pagi hari ini, bisnis tanpa resesi. Mungkin seperti apa yang disampaikan kepada smart listeners, Pak? Jadi kalau buat saya tadi mungkin sudah banyak di-spill, masuklah ke industri kreatif. Fokuslah ke generasi milenial dan Z, karena itu adalah tulang punggung Indonesia. Kita salah satu negara yang paling banyak generasi milenial dan Z, hampir 51%. Semua penduduk Indonesia di bawah 40 tahun itu ada 51% berdasarkan statistik. Dan kita harus melihat produk-produk yang berbau skincare, beauty care, dan lifestyle. Itulah pesan kita. Semoga smart listener bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa beli produk MMI ya. Karena di bulan Januari ini sudah ada beberapa produk yang di launching ya, Pak ya. Dan memang berkualitas dan memang memberi manfaat kesehatan dan juga ada fungsi beauty-nya. Betul. Dan harganya terjangkau. Kalau kita tidak mau launching produk yang mahal, buat apa? Karena kita sama fungsinya tapi tidak value, atau harganya sama tapi punya fungsi yang lebih baik. Silakan semua, dan produk-produk yang disampaikan tadi sudah bisa didapatkan juga ya di
toko retail modern terdekat ya Iya, Pak ya, betul. dengan mudah didapatkan Dengan seluruh mudah masyarakat. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Mengki atas Sama-sama, waktunya. Pak Semoga apa yang William. disampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan banyak inspirasi untuk kita semua dan Smart Listeners. Untuk Anda semua yang tadi bertanya atau juga berkomentar, nanti akan kita pilih untuk mendapatkan hadiah di awal tahun ini ya. Nanti akan kita hubungi melalui WhatsApp kami. Terima kasih untuk Anda semua yang telah memberikan komentar atau juga pertanyaan. Saya William Darmawan beserta dengan Pak Mengki Mangarek mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sukses untuk Anda. Anda baru saja menyimak Smart Radio Talk Bisnis Tanpa Resesi bersama PT Multimedika Internasional Tbk. Kiranya perbincangan ini bermanfaat untuk Anda dan selamat untuk Anda yang mendapatkan special gift. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.